Berjumpa kembali bersama saya Deni Fatimah, CGP Angkatan 9 Kabupaten Ciamis dari SDN 3 Kertahayu. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya yaitu Ibu Retno Resminawati. Beliau adalah guru kelas 3 di SDN 3 Kertahayu, Kabupaten Ciamis. Assalamualaikum Bu Retno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu, kita diberikan kesehatan sehingga hari ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelum nanti saya akan melakukan supervisi kelas. Adapun tujuan supervisi kelas yaitu untuk mengetahui dan juga untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nanti akan Ibu lakukan. Dan kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi? Tentunya ini sebagai persiapan awal sehingga nanti Ibu akan merasa siap dan juga percaya diri untuk melakukan pembelajaran sehingga Ibu mampu memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid-murid Ibu. Baik, ada beberapa pertanyaan Ibu yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan tujuan. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran nanti? Ada dua hal yang ingin saya capai dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu tujuannya dengan menyimak cerita melalui video. Di sini diharapkan siswa untuk bisa menjawab pertanyaan yang ada kaitannya dengan isi cerita tersebut. Lalu yang kedua, dengan melalui video, siswa juga dapat berdiskusi ya, dan menemukan isi atau pesan apa yang disampaikan dari cerita tersebut. Ya, baik. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai itu ada dua ya. Nah, berkaitan dengan tujuan yang ingin Ibu capai itu, apa nih area pengembangan yang ingin Ibu capai nanti dalam proses pembelajaran? Mungkin ada dua area yang ingin saya capai pada proses pembelajaran. Yang pertama yaitu area pengembangan pengetahuan, di mana anak atau peserta didik dapat menyampaikan pesan atau kesimpulan dari isi cerita tersebut yang terdapat pada video yang nantinya akan ditampilkan. Dan yang kedua mungkin pengembangan pada area keterampilan, di mana anak atau peserta didik di sini dapat menceritakan kembali apa isi cerita sesuai dengan kalimat atau kata-kata yang mereka pahami yang nantinya akan dipresentasikan sebagai hasil dari diskusi. Baik, jadi Ibu akan mengembangkan dalam segi pengetahuan anak dan juga keterampilan anak ya, ketika anak mampu untuk menyampaikan hasil dari diskusinya untuk bisa menceritakan kembali apa yang ada di dalam teks tersebut dan juga menyampaikan kesimpulan dan pesan yang terdapat dalam bacaan. Nah baik Ibu, untuk selanjutnya saya ingin mendengar nih bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu nanti lakukan, baik itu strategi pembelajaran, kemudian model pembelajarannya dan juga metode pembelajaran yang nanti akan Ibu lakukan. Baik, mungkin rancangan pembelajaran yang akan saya lakukan dari strategi dulu. Mungkin saya akan menggunakan strategi pembelajaran yang lebih diferensiasi dan melalui pendekatan saintifik, di mana di sini menggunakan 5M, yaitu mengamati, setelah itu menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan terakhir mengkomunikasikan. Untuk metode pembelajarannya saya mungkin akan menggunakan cooperative learning, dan untuk metode pembelajarannya di sini saya akan menggunakan diskusi, tanya jawab, dan juga penugasan. Baik, luar biasa ya Bu ya. Nah untuk selanjutnya Bu, bagaimana nih media pembelajaran yang sudah disiapkan nanti untuk kegiatan pembelajaran? Kalau saya sudah menyiapkan media pembelajaran yang nanti saya gunakan, yaitu saya akan menggunakan video dengan menggunakan laptop dan fokus juga ya di kelas. Insya Allah pembelajaran akan sangat menyenangkan untuk peserta. Semoga nanti bisa berjalan dengan lancar yang sudah Ibu rencanakan dalam perencanaan yang sudah Ibu buat di rancangan pembelajaran ini ya Bu ya. Nah di akhir percakapan kita nih Bu, apa yang Ibu sudah dapatkan di hasil percakapan kita tadi? Alhamdulillah setelah kita melakukan percakapan hari ini, saya mendapatkan gambaran tentang proses pembelajaran yang nanti akan saya lakukan, dan dengan pembelajaran berdiferensiasi dan persiapkan media pembelajaran untuk memberikan pembelajaran
kira-kira nih Bu, kapan yang akan diberlakukan nih? Hari apa dan juga jam pelajaran berapa nih? Mungkin saya melaksanakannya pada hari Kamis, yakni pada jam pertama dan kedua. Baik, jadi hari Kamis ya Bu, di Ya. jam pertama dan jam kedua nanti berarti saya akan datang ke kelas Ibu. Baik. Saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Jadi saya nanti akan melihat, kemudian mencatat hal-hal apa yang terjadi di dalam proses pembelajaran Ibu nanti. Iya. Baik Bu Retno, terima kasih atas jawaban-jawaban Bu Retno. Nanti kita bertemu lagi ya Bu di hari Kamis untuk pelaksanaan kegiatan supervisi kelas. Terima kasih Bu Retno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian percakapan praobservasi yang sudah kita lakukan. Untuk selanjutnya kita bertemu lagi nanti di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Bagaimana kabarnya? Baik ya. Untuk hari ini sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baik, terima kasih ya karena kalian sudah berdoa sebelum mengikuti pembelajaran. Untuk hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah hadir semua. Nah, untuk kegiatan hari ini kita masih belajar pada tema 2 yaitu tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Dan pada hari ini kita masih kita masih menguji tentang materi tentang pohon apel yang tulus. Nah, minggu kemarin kan kita sudah melakukan penjelasan tentang pohon apel yang tulus. Kalian sudah menyimak videonya, tapi itu hasil dari videonya masih ada yang kurang KKM-nya belum tuntas. Nah, sekarang mungkin ibu akan mencoba metode dengan yang lain. Nah, coba sebelum belajar, sebelum mulai hari ini, coba lihat ke gambar tersebut. Kalian pasti tahu ini pohon apa? Nah, iya, ini pohon apel. Pohon apel itu gunanya untuk apa? Untuk ada gunanya tidak pohon apel? Ada manfaatnya tidak? Ada. Untuk apa? Untuk membuat rumah, bisa untuk membuat jembatan dan lain sebagainya. Kali ini kita akan belajar tentang menyayangi hewan dan tumbuhan yang berfokus pada manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nanti ibu akan tampilkan sebuah video dan kalian harus menyimaknya dengan baik. Siap untuk menyimak videonya? Siap. Nanti setelah kalian menyimak video ya, kalian diharapkan bisa menceritakan pesan yang terkandung di dalam pohon apel tersebut, cerita pohon apel tersebut, dan menentukan isi ceritanya ya. Jangan lupa menentukan isi ceritanya. Baik, kita simak cerita pohon apel ya. Kalian simak dengan baik-baik. Dahulu kala ada sebuah Cerita tentang pohon apel yang tulus. Kita simak videonya. Dahulu kala ada sebuah pohon apel yang besar. Ada seorang
laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu pun berlalu. Anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayo, bermainlah bersamaku, ajak si pohon apel. Oh, aku tidak punya waktu untuk bermain. Kamu bagaimana untuk tempat tinggal? Bisakah kamu memberiku pohon? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohon ini untuk membangun rumahmu. Jadi, anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengannya. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi, dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa, kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat. Jawab laki-laki itu. Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersama beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah, kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Sudah menyimak tentang cerita pohon apel yang tulus ya. Nah, untuk sekarang Ibu akan memberikan LKPD-nya untuk kalian isi dengan teliti ya, berdasarkan tadi cerita dari pohon apel yang tulus. Ibu sekarang akan membagikan LKPD-nya. Silakan tulis. Silakan tulis. Baik, sudah selesai? Sudah selesai ya mengisi LKPD-nya? Kalau sudah selesai, kumpulkan kembali LKPD-nya. Yuk, kumpulkan kembali. Nah, tadi dari cerita tentang pohon apel yang tulus itu, Ibu mau tanya, siapakah yang temannya pohon apel? Siapa? Anak laki-laki ya. Terus apa yang dirasakan pohon apel ketika bermain dengan temannya, yaitu anak laki-laki? Bagaimana perasaannya? Senang, apa lagi? Gembira. Ya. Terus apa kebaikan yang diberikan pohon apel? Iya, dia rela untuk berkorban untuk temannya itu dengan memotong cabang-cabangnya. Untuk apa? Untuk membangun rumah, membuatkan rumah. Lalu, kenapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Oh iya, karena anak laki-laki tersebut tidak pernah kembali ya menemui pohon apel tersebut. Jadi dia merasa kesepian. Dan tadi di akhir cerita dia itu si pohon apel itu menangis. Kenapa? Iya, bahagia karena mereka bisa bersama kembali. Nah, tadi kalian sudah mengisi LKPD-nya dan alhamdulillah untuk jawabannya tadi sudah mencapai ya, sudah tuntas semuanya. Nah, untuk sekarang coba kalian ceritakan kembali atau apa isi pesan yang terkandung pada cerita pohon apel tersebut. Ibu bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Karena di sini ada 9 orang ya. Berarti Andika kesini sama ini. Tuh.
ya tentang cerita pohon apel. Lalu ceritakan isi pesannya yang terdapat dalam cerita tadi. Bisa? Coba sekarang kalian diskusikan dulu. Diskusinya sudah? Sudah? Sudah, oke. Cum, dari 3 kelompok ini, kelompok siapa yang akan maju? Kelompok 1, semuanya maju. Itu hasilnya dibacakan saja. Tadi hasil diskusinya yuk. Baca hasilnya, ya. Baca. So, di sini aja. So, semuanya siapa yang mau membaca? Siapa yang mau membaca? Kamu ya. Yuk. Kita tampilkan ini dari kelompok 1. Yuk, bagaimana ceritanya? Coba ceritakan kembali. Ya. Ya, baik. Itu cerita dari kelompok 1. Ibu mau tanya, kalau isi pesannya bagaimana? Pesannya? Iya, bagus sekali ya jawabannya. Kalau menolong sesama teman itu tidak mengharapkan imbalan, harus dengan ikhlas. Oke, bisa duduk kembali. Tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Nah, alhamdulillah tadi setiap kelompok ya sudah menunjukkan dan bisa menceritakan kembali isi cerita terdapat di dalam pohon apel. Jadi pesannya bagaimana? Sesama teman harus saling membantu atau menolong. Apabila ada teman yang kesulitan, kalian harus siap untuk menolongnya tanpa mengharapkan imbalan, harus dengan ikhlas. Nah, selain itu, apabila ada teman yang lama ya, tidak baiknya kita mengunjungi ya teman tersebut supaya mendapat menjaga tali silaturahmi supaya tidak putus. Nah, itu pelajaran untuk hari ini. Bagaimana untuk pelajaran hari ini? Kalian merasa senang? Sangat senang. Baik, terima kasih. Kita sudah selesai melakukan kegiatan yaitu menyimak tentang video pohon apel yang tulus. Dan untuk besok ya kalian persiapkan untuk mempelajari pecahan di rumah ya. Jangan lupa isi pertanyaannya dengan jawaban yang benar. Nanti ibu periksa ya. Dan alhamdulillah kita tutup bersama-sama kegiatan hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, kita tutup kegiatan ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di percakapan pasca observasi bersama saya Reni Fatimah, CGP Angkatan 9, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Masih ditemani oleh rekan saya yaitu Ibu Retno Resminawati. Beliau adalah wali kelas 3 di SDN 3 Kertahayu. Dan juga ditemani oleh Ibu Titi Hartini selaku pengajar praktik di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Ciamis. Assalamualaikum Bu Retno. Assalamualaikum Ibu. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Baik, Ibu Retno, pada kesempatan kali ini saya ingin
melakukan percakapan pasca observasi terkait tentang proses pembelajaran yang sudah dilakukan dalam proses observasi ataupun supervisi akademik yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi langkah-langkah pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di tahapan observasi kelas. Baik Bu Retno, di pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu diobservasi ataupun setelah Ibu melakukan supervisi akademik saat Ibu melakukan kegiatan pembelajaran? Alhamdulillah, perasaan saya sangat luar biasa dan alhamdulillah saya mendapatkan banyak pengalaman dan lebih tertantang untuk bisa lebih meningkatkan performa saya dalam proses kegiatan pembelajaran berikutnya. Baik, jadi Ibu Retno merasa lebih tertantang ya Bu ya untuk lebih meningkatkan proses pembelajaran Ibu selanjutnya sehingga nanti proses pembelajaran Ibu bisa lebih bermakna lagi ya Bu ya. Baik. Nah, di sini bisa Ibu ceritakan kembali Bu bagaimana area pengembangan yang sudah Ibu lakukan dalam kegiatan observasi kelas ataupun bagaimana langkah-langkah tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan saat itu. Area pengembangan yang saya lakukan yaitu pada area pengetahuan dan keterampilan dalam kegiatan diskusi, di mana di sini peserta didik diberi tugas untuk berdiskusi dan lalu diberikan untuk si anak untuk memahami cerita atau isi pesan yang terkandung dalam dongeng tersebut secara bersama-sama dengan temannya. Nah, setelah itu mereka diberi tugas untuk dipresentasikan di depan kelas sebagai hasil dari diskusi. Baik, jadi Ibu sudah melakukan langkah-langkah pembelajaran yang dimana di sana berarti Ibu melakukan kegiatan diskusi kelas ya Bu, dimana sudah terlihat berarti anak-anak harus mampu bisa menyelesaikan tugasnya dalam rangka berarti menyampaikan informasi yang ada dalam bacaan, menyimpulkan, kemudian juga tadi mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Nah, terkait dengan area pengembangan tersebut, bagaimana Ibu bisa melihat indikator ketercapaian yang sudah Ibu lakukan tersebut? Saya melihat peserta didik saya mampu mempresentasikan dari hasil diskusinya di depan kelas. Nah, itu sangat luar biasa ya untuk saya. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa dalam proses pembelajaran masih terdapat kekurangan ketika saya melakukan proses pembelajaran di kelas. Jadi Ibu Retno sudah memberikan pembelajaran yang sangat luar biasa, yang baik, namun juga Ibu menyadari ada beberapa kekurangan-kekurangan dalam proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Nah, menurut Ibu sendiri kekurangan-kekurangan yang ada dalam pembelajaran itu apa saja Bu? Mungkin yang saya lihat saat proses kegiatan pembelajaran masih ada sebagian anak yang belum terlibat aktif dalam kegiatan diskusi, di mana mereka masih mengandalkan temannya saja ya saat kegiatan proses diskusi tersebut. Baik, jadi Ibu melihat ada sebagian anak yang kurang aktif, yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan diskusi, hanya mengandalkan teman, begitu ya Bu ya. Nah baik, kira-kira menurut Ibu mengapa hal itu bisa terjadi? Mungkin karena saya tidak mengidentifikasi terlebih dahulu kesiapan belajar peserta didik, sehingga anak belajar tidak sesuai dengan minat dan kesiapan belajarnya. Jadi dari hasil observasi kelas yang sudah dilakukan Ibu, tadi Ibu sudah menyampaikan beberapa kekuatan maupun ada hal-hal yang harus Ibu perbaiki lagi di pembelajaran berikutnya. Nah di sini saya ingin menyampaikan hasil pengamatan saya, Ibu, boleh? Boleh. Baik. Jadi Ibu Retno dari hasil pengamatan di kegiatan observasi kelas, Ibu Retno sudah sangat luar biasa. Ibu Retno sudah memberikan pembelajaran yang bermakna untuk anak didik Ibu. Terlihat ketika Ibu sudah bisa memberikan kegiatan pembelajaran yang bervariatif. Ibu menampilkan tayangan presentasi kepada anak, kemudian juga Ibu mengajak anak untuk berdiskusi. Terlihat anak juga bisa menyampaikan hasil diskusi mereka, dipresentasikan di depan kelas, itu sangat luar biasa. Anak-anak mampu mandiri dan juga percaya diri menyampaikan hasil diskusinya. Namun tadi betul sekali Ibu Retno juga menyampaikan masih ada beberapa kekurangan-kekurangan terkait dengan keaktifan belajar anak yang harus lebih ditingkatkan lagi ya Bu ya. Baik. Nah, dari hasil observasi tadi Ibu terkait dengan kekurangan-kekurangan yang masih Ibu rasakan tadi, bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya? Mungkin saya akan lebih menggali pengetahuan dan keterampilan saya sehingga saya mampu membuat peserta didik saya supaya lebih aktif dalam
melakukan kegiatan belajar di kelas dengan salah satunya yaitu melakukan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Jadi Ibu sudah menemukan solusi terbaik nih untuk permasalahan yang Ibu hadapi ya. Jadi untuk meningkatkan keaktifan belajar anak tadi, Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga Ibu berarti bisa memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar anak, sehingga sesuai dengan minat belajarnya, kesiapan belajarnya, dan juga gaya belajar mereka. Sehingga nanti mudah-mudahan keaktifan belajar anak bisa lebih meningkat lagi di proses pembelajaran berikutnya ya Bu ya. Nah kira-kira dari rencana yang akan Ibu tadi lakukan, kira-kira kapan nih Ibu akan mulai melakukannya? Tentunya sesegera mungkin, insya Allah besok, dan insya Allah saya akan melakukannya secara konsisten. Baik Ibu Retno, semoga apa yang sudah direncanakan tadi oleh Ibu Retno untuk meningkatkan keaktifan belajar anak bisa segera Ibu realisasikan ya Bu ya. Dan semoga semuanya dilancarkan. Dan tentunya saya menunggu cerita-cerita Ibu selanjutnya nanti setelah Ibu melakukan rencana tadi di proses pembelajaran selanjutnya ya Bu Retno. Baik, untuk kesempatan selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Titi Hartini untuk memberikan tanggapan dan juga umpan balik terkait dengan percakapan pasca observasi yang sudah dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Ibu Reni dan Ibu Retno yang Ibu Reni sudah menggali kebutuhan Ibu Retno, kemudian Ibu Retno juga sudah membantu Ibu Reni dalam proses observasi pembelajaran ini. Dalam percakapan pasca observasi yang baru saja ibu lakukan itu sudah sangat runtut, alhamdulillah. Jadi alur tirtanya itu sangat kelihatan sekali, dari pertama adanya tujuan pembicaraan sampai terakhir kali adanya tanggung jawab yang harus Bu Retno lakukan dari aksi dari aksi yang seharusnya Bu Retno lakukan tadi sudah digali oleh Bu Reni sedemikian rupa dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang sudah baik sekali, perlu dikembangkan, dan mudah-mudahan di SD yang tempat Bu Reni mengajar bisa lebih dikembangkan lagi terhadap rekan-rekan sejawatnya dalam pelaksanaan supervisi akademik. Dan alhamdulillah ibu kepala sekolahnya juga kebetulan dari CGP, jadi insya Allah bisa menggerakkan seluruh warga sekolah. Mudah-mudahan sangat berdampak ya dengan adanya CGP di sekolah ibu. Mudah-mudahan bisa menggerakkan seluruh guru-guru yang ada untuk lebih memperbaiki pembelajaran yang ada, kualitas pembelajaran di SD 3 Terpahayu. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas tanggapannya, dan semoga tadi apa yang Ibu sampaikan terkait dengan pengembangan untuk SD kami bisa kami lebih tingkatkan lagi, terutama dalam proses pembelajaran. Iya, semoga kami bisa menerapkan nilai-nilai yang kami pelajari, tentunya tentang materi-materi yang sudah dipelajari di pendidikan guru penggerak ini bisa kami aplikasikan terutama untuk murid-murid dan juga untuk rekan sejawat yang ada di sekolah SD yang tidak terkait khususnya. Baik, demikian rangkaian supervisi akademik yang sudah dilakukan, dimulai dari percakapan praobservasi, kemudian observasi kelas, dan terakhir adalah percakapan pasca observasi. Terima kasih banyak Ibu Titi Hartini selaku pengajar praktik. Terima kasih banyak Ibu Retno Resminawati. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi